Kalau saya buka enggak pada kaget nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu akhirnya berproses juga. Terima kasih. Pertama kali saya ucapkan kepada tim PKM Center yang dikomandani oleh Pak Gilang, semangat muda. Terus terang Pak Gilang, saya menunggu tadi yang dijanjikan di grup loh Pak. Saya nanti-nanti ini gimana nanti formatnya gitu. Eh, Hormati Bapak Ibu, dosen pendamping PKM yang saya lihat, Alhamdulillah banyak sekali yang mulai peduli dengan kegiatan mahasiswa kaitannya dengan PKM. Terima kasih Bapak Ibu supportnya. Perjuangan belum berakhir ini, baru memulai. Kemudian tentunya yang saya banggakan anak-anakku semua, mahasiswa PKM. Saya lihat yang hadir di sini ada sekitar 74 peserta. Cukup banyak walaupun belum mengcover semuanya. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia di pagi hari ini, kemarin kita sempat apa namanya pesimis dengan berbagai dinamika di kementerian, khususnya kegiatan di kemahasiswaan yang tidak ada kepastian, tapi alhamdulillah bulan ini sudah dipastikan adanya sosialisasi. Kemudian kemarin saya sudah share kegiatan lini masa penyelenggaraan PKM deh. Nanti mohon dicermati, saya hanya mengingatkan saja bahwa waktu kita tidak lebih dari 1 bulan lagi untuk mengupload proposal. Anak-anakku, kemarin Anda semua sudah berusaha untuk menyalurkan ide yang sangat kreatif didampingi oleh Bapak Ibu bimbing, pendamping, tapi itu baru di tingkat internal ITNY. Sambil menunggu kaitannya dengan template resmi yang dikeluarkan oleh Belmawa. Dan kemarin sudah keluar template-nya, hari ini akan kita sosialisasikan. Nanti mohon semangatnya tetap dijaga untuk menyesuaikan apa yang sudah Anda tulis kemarin ke dalam template yang ditentukan oleh Belmawa. Banyak kejadian, banyak kasus terjadi selama ini, gagalnya eh, proposal PKM atau tidak didanainya proposal PKM, salah satu yang banyak terjadi permasalahan adalah di template. Mohon ini tidak terjadi di kita. Ya, hal sederhana, tapi menjadi kriteria pertama, apakah proposal kita itu akan dilanjutkan atau tidak. Kenapa ini terjadi? Mengingat ribuan jumlah proposal yang masuk dan hanya beberapa ribu. Kemarin hanya 3.000. Saya nggak tahu, belum dapat info untuk tahun ini berapa. Kemarin sekitar 3.000 yang masuk dari 10 ribuan proposal. Hal yang paling mudah untuk menseleksi adalah mencari kesalahan template. Kalau template sudah salah, sudah. Reviewer tidak akan pernah melihat isi di dalam, walaupun notabene secara substansi apa yang Anda tulis itu cukup menarik. Jadi mohon diperhatikan betul-betul kaitannya dengan template. Kemudian, terima kasih Mbak Niken masih membersamai adik-adiknya. Nanti diharapkan eh, apa namanya sharingnya ya, pengalamannya kemarin. Mbak Niken ini luar biasa di PKM 2 tahun yang lalu ya Mbak Niken ya. Tolong nanti dibagi kiat-kiatnya ke adik-adik.
supaya lebih termotivasi. Yang terakhir, anak aku semua bahwa eh, ITNY sudah mengeluarkan, ini untuk menyemangati Anda ya, mengeluarkan SK kaitannya dengan rekognisi. Anda lolos PKM, ada rekognisi yang sudah menanti di depan sana. Hal ini sudah terbukti. Banyak mahasiswa lolos PKM di mana kegiatannya bisa diakui ke dalam SKS mata kuliah. Yang paling spektakuler adalah tahun kemarin lolos PKM-PM bisa direkognisi untuk kegiatan mata kuliah KKN. Ini sebagai penyemangat buat Anda, ya, penyemangat buat Anda bahwa apa yang Anda lakukan hari ini dengan serius nanti pasti akan dihargai di akhir kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tim PKM Center ini luar biasa, siang malam nggak pernah sepi di grup PKM. Ada aja yang dibahas. Dan ini menunjukkan bahwa kita serius untuk mengantarkan anak-anak kita ke dalam salah satu event bergengsi di bidang kemahasiswaan, yaitu PKM. Semoga banyak proposal yang lolos, walaupun kita tahu semakin ketat ini persaingannya, tapi saya yakin bahwa kita bisa untuk menjadi yang baik. Saya akhiri, selamat bersosialisasi, saya memonitor, dan tetap diperhatikan ini masa penyelenggaraan PKM, jadwal-jadwalnya. Kalau nggak salah tanggal 2 Juni sudah terakhir upload proposal. Saya berharap nanti untuk anak-anakku semua kalau mengupload tidak pada last minute, karena pengalaman banyak sistem error ketika sudah di akhir penguploadan. Jadi siapkan dengan baik. Kita tim PKM saya pastikan akan mensupport apa yang Anda lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Winarti atas sambutannya, atas motivasinya untuk kita semua. Kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu sosialisasi PKM 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Bagus Gilang Pratama, STMM. Kepada Bapak Bagus, kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Septi atas pemberian penghargaan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lo kok lemes? Belum dapat ini, apa? Jumat berkah. Pada lemes semua ini ya. Jadi ya, saya belum dengar ini apa terkait dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 3.000 mahasiswa yang menyahut dan alumni-alumninya. Jadi terima kasih Bu Septi atas waktunya, Bu Win atas supportnya, dan rekan tim PKN Center yang telah memberi saya kesempatan ya dan tugas tambahan ya sebagai ketua PKM ya. Ya alhamdulillah ini amanah baru bagi saya. Setelah Buana menjadi perwakilan Prodi, kemarin saya ditunjuk menggantikan Pak Angger ya karena memang ada satu hal. Alhamdulillah di sini saya terima-terima aja ya, tapi sudah namanya ya namanya amanah itu diterima aja sudah. Mulai curhat ini. Oke, tenang aja. Di sini saya tidak akan memberikan ceramah panjang ataupun kuliah kebangsaan. Ya, di sini saya akan menyampaikan hal yang perlu kita bahas, kita diskusi. Tentu aja dengan cara yang nyantai, ya, biar teman-teman bisa masuk apa yang nanti kami sampaikan. Ya, karena memang ada beberapa hal yang menurut kami itu urgen untuk disampaikan dan ada beberapa hal juga yang saya rasa cukup mengejutkan hati saya, ya, dan ginjal saya. Kenapa? Karena ini enggak suatu hal yang unik dari eh, Belmawa saat ini ya sehingga kita perlu nanti teman-teman perlu mitigasi juga dengan perwakilan prodi ya. Kenapa? Ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya.
Oke, apa yang ingin saya sampaikan ada cuma 5 timeline aja, cuma 5 bagian. Yang pertama terkait dengan filosofi PKM, timeline PKM, ini perlu kita wanti-wanti kapan waktu, ya. Kemudian skema PKM-nya seperti apa, kemudian apa sih yang baru dari PKM sekarang ini, dan dibandingkan dengan PKM yang lalu, dan kemudian kita nanti mau ngapain, ya. Sesuai dengan mitigasi dari timeline PKM itu, kita mau ngapain nanti sampai sebulan ini, gitu. Dan saya karena PKM-nya mungkin agak terlambat ya, dalam artian terlambat dari sisi penerimaan, tidak seperti biasanya, yang biasanya Desember atau Januari itu sudah bisa ada pembukaan unggah, tapi sekarang ini baru ada diunggahnya baru sekitar bulan Mei sampai Juni, ya awal Juni, ya kita minimal sudah siap dari sisi proposal, sehingga teman-teman dari PKM saya juga agak lega dan bisa menyiapkan, dan insya Allah tidak akan deadlineer, gitu. Dan teman-teman semua, ya PKM Center ini, mohon maaf ya, nggak ada foto resminya, karena ketuanya baru, ya. Jadi kemarin kami kumpul, ini foto resminya aja, ya foto resmi, foto logo logo PKM Center ini, ya makan-makan, gitu. Kenapa? Karena kalau logistiknya ada, ya kita nggak bisa mikir, gitu. Artinya, ya alhamdulillah kami dikaruni oleh Bu Win ini, ya tim yang sangat solid, ya senang makan, ya, senang guyon, ya solid makanya ya. Pokoknya kumpul nggak kumpul, yang penting orang mangan, wes. Ya, alhamdulillah kita kumpul dan alhamdulillah terlaksana. Kalau ini nggak kumpul, kita nggak mungkin terlaksana acara ini, gitu. Dan kalau nggak makan ya nggak mungkin terlaksana, gitu. Dan Bapak Ibu semua, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan. Saya Insinyur Bagus Gilang Pratama, saya Kaprodi Teknik Elektro, dan saya PLT ya, PLT ya, jadi bukan bukan Ketua PKM Center resmi, saya PLT Ketua PKM Center 2025 ya. Besok Artinya diresmikan. saya ya di sini saya nyambi ya, saya Kaprodi, saya kepala rumah tangga, ya, istri saya sekretaris senat, artinya istri saya sekretaris komite sekolah, ya artinya sibuk sekali kami ini ya. Dan saya juga punya hobi motor ya. Kalau touring atau gimana silakan hubungi saya ya. Artinya teman-teman semua ya, di sini kita senang-senang sebelum nanti kita susah ya. Jadi terbalik ya, senang-senang dahulu baru susah-susah kemudian. Nanti sama lagi kalau terima tapi. Oke, kalian semua. Bentar. Oke, apa dan kenapa PKM? Jadi kenapa kok teman-teman semua ini PKM itu udah, padahal PKM ini sebenarnya seperti atau seperti apa, tapi terrekognisi, ya artinya ada rekognisi capaian mata kuliah di situ. Kenapa kok sampai dibentuk PKM Center? Seberapa penting? Gitu. Jadi teman-teman semua yang perlu diingatkan, teman-teman semua ini ketika masuk kuliah itu masih lucu-lucunya, ya, masih imut, masih godaan anak-anak SMA, ya. Jadi paradigmanya masih sekolah gitu loh. Perlu ada yang namanya proses untuk menjadi sarjana gitu loh. Jadi jangan cuman kuliah-kuliah doang, terus selesai tidur ya, dapat IPK segitu, ya udah tamat. Apa plannya tuh? Storytellingnya nggak bagus kayak gitu. Ya, artinya jangan seperti itu teman-teman semua. Kalau saya punya jargon, bayar mahal guna minimal. Kalau di speedometer saya motor saya tuh atau speedometer mobil saya itu 200 km per jam maksimalnya, maka saya gunakan 200 km itu. Artinya apa? Teman-teman semua bayar kampus yang mahal, ya gunakan semua kampus itu gitu loh. Kita punya banyak fasilitas. Jadi jangan cuma sekolah ataupun kalau misalnya sekolahnya ke kampus ya, kalau kampus nggak udah kuliah mahal terus jarang masuk, ya ngapain? Kayak gitu loh. Maka harapan kami adalah teman-teman ya harus tampil dalam semua kegiatan ya dan dalam semua keahlian baik dari sisi hard skill ataupun soft skill. Nah, PKM ini ya membantu teman-teman semua untuk mengencangkan ya keahlian lembut dan keahlian kasar atau hard skill dan soft skill ya. Nah, apa nanti ya bahkan di beberapa kesempatan kalau misalnya teman-teman nanti lolos sampai pendanaan sampai menang itu bahkan ada reward-reward yang lumayan ya seperti bebas SPP dan kawan-kawannya. Tapi lolos ya. Kalau nggak lolos gimana? Ya tahun depan gitu loh, sampai lulus gitu. Artinya teman-teman semua sesuai prinsip ya semua harus dimanfaatkan. Semua kegiatan harus dimaksimalkan. Jangan cuman kuliah tidur. Apalagi dulu kalau saya PKM itu ya, PKM itu namanya nggak ada namanya konversi mata kuliah. Ya cuma ikut terus selesai dapat hasil pulang gitu. Nah, sekarang enggak. PKM itu benar-benar dimasukkan ke dalam kurikulum gitu. Bahkan tadi sampai Bu Win menyampaikan PKM itu sampai jadi konversi KKN
Ya, bahkan di mata kuliah saya beberapa itu jadi convert juga selama dia nyambung dengan keilmuannya. Ya, ini jadi kesempatan buat teman-teman semua. Dan tambah lagi ketika lulus teman-teman tuh ada namanya SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah, ya, yang isinya terkait dengan kegiatan teman-teman semua dalam melaksanakan kuliah. Selain kuliah ya, contoh teman-teman menang lomba, teman-teman magang, teman-teman ikut kegiatan apapun itu, selama itu diizinkan kampus dan sesuai keilmuan prodi ataupun yang non keilmuan ya seperti olahraga dan kawan-kawannya itu masuk ke dalam SKPI gitu. Jadi SKPI itu isinya nggak cuma CPL doang, tapi juga ke teman-teman semua. Nah, ini kan jadi hal yang membanggakan. Kenapa? Karena ya dalam dunia kerja ya yang dilihat itu tidak hanya kegiatan kuliah, kegiatan kampus. Nah, timeline PKM teman-teman semua, ini hal yang unik ya. Artinya kalau saya ngelihat dari timeline PKM itu ada di websitenya, ya. Jadi hilang di websitenya itu. Saya nggak tahu kenapa ada masalah dengan Belmawa gitu. Cuman ya saya mengutip ini dari surat edaran Belmawa, ya. Jadi programnya diluncurkan di tanggal 2 Mei 2025 dan kemarin itu kami ada sosialisasi dari Belmawa. Ya. Kemudian saat ini kita akan menggodok ya untuk PKM internal waktunya dari 2 Mei sampai 26 Mei. Nanti secara teknik itu akan kami serahkan ke Prodi, tapi nanti dari Prodi ada koordinasi lebih lanjut dengan tim PKM Center. Kenapa? Karena ada hal-hal yang perlu kita bahas di bagian nanti syarat yang paling mutlak nggak bisa diganggu-gugat. Ya, nanti saya sampaikan. Dan kemudian periode unggahnya 2 sampai 2 Juni. Ya, walaupun sebenarnya lagi semua di websitenya ya, setelah kami cek dari ke Mas Ucup, memang beberapa minggu ini websitenya lagi down. Dan sekarang memang lagi proses untuk pembuatan akun, baik akun dosen maupun akun mahasiswa. Jadi mohon ditunggu dulu aja. Dan nanti teman-teman semua ya sambil menunggu juga nanti bisa mempersiapkan dengan dosen pembimbing untuk penyesuaian dengan template PKM terbaru ya karena nanti ada beberapa penyesuaian sedikit ya jadi nggak banyak alhamdulillah nggak banyak nggak terlalu frontal dari sisi perubahan timnya ya tapi memang ada beberapa perubahan sedikit yang perlu diperhatikan dan tadi disampaikan oleh Bu Win juga ya kalau misalnya salah sedikit itu langsung dibuang ya artinya misal ternyata nomor halamannya itu Times New Roman Webdings, wah itu langsung dibuang itu pasti, ya nggak boleh. Artinya sampai nomor aja itu nggak boleh salah posisinya, nggak boleh salah fontnya, ya itu sangat detail sekali. Kemudian yang unik dari sekarang PKN-nya tematik, gitu. Jadi nggak seperti yang beberapa tahun lalu PKN-nya itu bebas, ya bahkan mungkin di waktu COVID lebih diutamakan masalah kesehatan. Nah tapi kalau sekarang sesuai dengan Aksa Cita, ya ada 10 macam ya tematik yang ditawarkan yang ini menjadi poin nilai bagi PKM ya rasa dari yang kita buat saat ini insya Allah pasti ada irisannya ya terutama di mana di bagian penguatan pendidikan sains dan teknologi karena sesuai dengan tagline kampus kita kampus teknologi gitu artinya tapi kita tidak akan untuk kemungkinan kalau teman-teman punya ide lain selama itu diomongkan oleh dosen pembimbing ya laporkan ke PKM Center. Jadi memang sekarang lebih terorganisir. Ya biar apa? Biar nanti sesuai biasanya dengan timeline pemerintah kayak gitu. Nah, teman-teman semua dalam PKM ini ada 8 jenis bidang PKM dan 2 PKM insentif. Yang pertama RE. RE itu gampangnya adalah riset eksakta, artinya terkait dengan penelitian. Seperti teman-teman mengerjakan skripsi, ya ada produk yang dikeluarkan berupa luaran jurnal. Ya, teman-teman skripsi itu ya itu namanya riset eksakta. Nah, ini juga sebenarnya ditularkan dalam PKM RE. Bedanya kalau PKM RE dia berkelompok, ya sama kayak capstone design lah bahasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini satu hal yang menarik ya. Kalau misalnya teman-teman bisa berhasil di sini itu bisa dilanjutkan ke dalam skripsi. Ini kalau di elektro ya, lain. Artinya ini saya rasa hampir sama secara konsep itu seperti skripsi, penelitian, intinya penelitian, tapi dalam dunia IPA ya, eksakta. Nah, kemudian kalau misalnya riset sosial humaniora itu lebih ke arah hubungan masyarakat. Dari sekitar 8 prodi kita ya, 8 prodi 10 ya, 10 prodi kita itu yang RSH itu di PWK ya, yang lainnya itu RE karena PWK memang lebih ke arah sosial dan ke lingkungan. Semoga saya nggak salah. Jadi memang kita bervariasi. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya yang biasanya mau RE ya, maka biasanya
dari geologi nih, dari geologi tambang tuh biasanya ngambilnya ke RE. Ya kenapa? Karena biasanya lebih basicnya ke penelitian ya atau ada mata khusus. Tapi biasanya teman-teman yang lolos nih, nanti kayak Mbak Nika dan kawan-kawannya, itu biasanya mereka ngambil yang di RSH ya, Sosial Humaniora. Jadi basicnya riset ya, riset, penelitian gitu. Penelitian, tapi lebih arah hubungan masyarakat antara lingkungan dengan manusia ya. Nah, kemudian teman-teman semua ada PKMK. Nah, PKMK ini entrepreneurship ya sesuai dengan tagline kita, tapi memang jarang sebenarnya ini, jarang yang kita ajukan ya, karena memang kalau dari sistema entrepreneurship ini umum sekali kalau dulu ya, kalau dulu. Cuman memang sering ya kalau misalnya kita kaitkan dengan teknologi. Nah, inti dari PKMK itu ada dua, ada produk barang dan produk jasa. Nah, kebanyakan dari pengalaman kita itu kita biasa mengajukan produk barang ya sesuai dengan tagline teknologi. Tapi bisa nggak kalau jasa ya bisa, penting sesuai dengan tadi temanya. Dan memang ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, seperti tidak boleh menghasilkan kosmetik ataupun makanan. Ya, kenapa dilarang? Kalau makanan dulu ceritanya karena banyak sekali PKMK-nya itu temanya makanan semua. Nah, kenapa kosmetik sekarang dilarang? Karena terkait dengan Badan POM. Ya, artinya harus berhati-hati. Jadi, kalau nanti punya ide PKMK, ya artinya jangan sampai nanti nyerempet ke dua hal ini. Karena kalau misalnya menyerempet dua hal ini, dia langsung dibuang gitu. Jadi berhati-hati. Tapi saya rasa kita jarang ya, jarang kosmetik, jarang makanan. Kita bukan teknik tata boga ya. Artinya sangat jarang ke arah sana. Nah, ini technopreneurship. Kemudian, nah, kalau PM itu sebenarnya intinya kita menawarkan sebuah solusi terhadap masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Kuncinya di situ, berorientasi pada laba. Ya, jadi jangan sampai salah skema. Ya, karena apa? Karena PM ini ada lawannya. Nah, PM ini nanti terkait dengan mitranya. Jadi harus ada mitra ya. Beda kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya itu belum nggak mesti ada mitra ya. Tapi kalau PM itu harus ada mitra. Itu wajib ain ya. Wajib-wajibnya harus ada mitra. Nggak boleh mitra, nggak boleh nggak ada mitra ya. Nah, mitranya kalau PM itu tidak boleh berorientasi pada laba ya. Maksudnya nggak boleh berprofit. Contohnya apa nih? Contohnya kalau dalam lembaga pendidikan itu yang non formal, tempat kursus atau mungkin sekolah tumbuh atau mungkin uh, panti asuhan. Kemudian kalau misalnya sekolah resmi ya SD sampai SMP, jadi SMA sampai kampus itu nggak boleh ya. Jadi IT ini nggak boleh jadi mitra di sini ya. Instansi pemerintahan seperti dinas, ya kemudian lembaga penelitian, pemerintahan itu boleh. Karang Taruna, kelompok PKK, panti asuhan, pokoknya di bawah yayasan boleh dijadikan sebagai mitra PM karena basicnya mereka bukan berorientasi pada profit atau laba. Ya, dan di sini nggak mesti kebaharuan teman-teman. Jadi teman-teman semua kalau misalnya ada masalah di mitra, teman-teman cari nih, oh masalah ini itu bisa diselesaikan dengan solusi ini. Solusinya kayak mana? Contoh, oh saya tahu ini masalah ini, saya bisa selesaikan nih dengan beli barang di Tokopedia itu bisa. Jadi nggak perlu namanya ada modifikasi di solusinya itu. Ya penting bisa menelurkan solusi itu aja. Ya karena kalau misalnya untuk mengembangkan sesuatu itu ada skemanya sendiri. Ya, tapi PKPM ini nggak perlu ada penelitian, nggak perlu ada pengembangan dari sisi produk, ya, ini dia bisa menyelesaikan masalah, selesai, gitu. Malah biasanya ditolak nih kalau misalnya PKMPM ini basicnya ada penelitian itu malah nggak boleh. Ya, kenapa kan? PKMPM bukan tempatnya untuk meneliti. Oke, kemudian PKMPI, ya, PKMPI itu basicnya adalah maka dia mitranya itu berorientasi profit ya tidak boleh tidak profit ya jadi kebalikannya ya kalau yang sebelumnya itu berupa pengabdian ya makanya tadi disampaikan oleh Bu Win ya PKMPM itu bisa konversi sebagai KKN kenapa ya karena basicnya dia seperti KKN tuh. Tapi PKMPI ya itu bisa sebagai solusi bagi dunia usaha ya untuk usaha mikro sampai perusahaan besar tapi pengalaman pengalaman kita di ITNY PI ini biasanya UMKM mikro. Ya, ini biasanya mesin yang merajai. Artinya mesin teman-teman dari teknik mesin itu biasanya punya mitra-mitra UMKM yang dibuatkan alat dan biasanya diterima. Ya, alhamdulillah setiap tahun tuh biasanya kita dari teman-teman teknik mesin ini untuk PKM PI ya karena basicnya terkait dengan profit mitra-mitra yang
profit. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai terbalik PKMPS sama PKMPI. Dan solusinya tidak mesti dia pengembangan produk. Pengembangan perlu, tapi intinya dia bisa digunakan oleh mitra. Jadi jangan sampai mitra jadi korban percobaan. Ya, mitra sudah bisa menggunakan alat dan itu membantu produksinya atau produktivitasnya. Ya, ini PKM sama PI ini perlu di highlight. Ya, nah PKMKC basicnya adalah dia nggak perlu mitra, tapi ya di berupa produk prototype gitu loh. Artinya teman-teman semua punya ide, punya solusi terhadap masalah yang diberikan dan itu bisa dibuat prototype, maka ditelurkan ke dalam PKMKC selama dananya cukup gitu. Dan PKMKC tidak serta-merta ya teman-teman itu barangnya harus perfect sempurna ya siap jual, enggak. PKMKC itu tidak seperti itu ya. Selama alatnya bisa diuji lab ya, nggak perlu uji ke masyarakat atau uji lingkungan, maka bisa dianggap sebagai PKMKC ya. Yang penting cukup waktunya 4 bulan pengerjaan. Itu PKMKC dan dananya cukup ya. Sekali lagi, PKMKC basicnya adalah prototyping dari sebuah model alat, gitu loh. Apakah masih alat? Ya nggak mesti juga. Artinya teman-teman semua nanti bisa melihat. Yang penting dia prototype, ya, pengembangan, kayak gitu. Nah, harapannya dari PKMKC ini nanti ada lawan, ya. Lawannya adalah PKM KI. KI itu basicnya teman-teman semua tidak boleh prototype, ya, haram prototype, pasti harus dibuang. Ya. PKMKI basicnya harus siap produksi massal, ya terakreditasi lah bahasa gitu. Artinya teman-teman semua dalam PKMKI ya nggak boleh barang-barangnya itu prototype, siap diproduksi, ya siap siap uji massal, ya dan siap diterima oleh masyarakat. Nah, jadi jangan terbalik. Dan PKMK ini termasuk baru. Kalau nggak salah 2-3 tahun ini PKMK ya. Dan kalau nggak salah memang PKMK ini kita jarang ya. Karena memang basic kita, terutama teman-teman di elektro ini, PKMKC, itu mainnya di PKMKC semua. Ya, dari dulu mainnya terbiasa prototyping. Ya, jarang kita menggunakan PKMKI. Karena biasanya kalau pengalaman saya, kalau urusannya sudah sampai ke tahapan produksi massal, biaya sedikit. Ya, mahal. Kenapa? Karena urusannya nanti dengan akreditasi akreditasi apa? Akreditasi terkait dengan alatnya, sensornya segala macam. Itu perlu diakreditasi. Makanya biasanya PKMK ini agak sulit ya kalau di saya ya, terutama di bagian alat karena terkait dengan akreditasi alatnya. Makanya kami lebih senang menggunakan PKM KC yang lebih ke dalam prototyping. Ya, tapi ini konsepnya, ini saya rasa bagus ya untuk teman-teman yang sudah siap jual produksi massal. Dan ini PKMKC, PKMKI itu tidak boleh, itu nggak perlu mitra. Ya, yang penting teman-teman punya ide apa, ya itu bisa ditelurkan dengan dana segitu, ya kemudian jadi alatnya selesai, gitu. Nah, itu PKM 8 bidang, ya 8 bidang tuh artinya punya keunikan masing-masing yang harus diterapkan baik dari sisi penelitian, ya sisi produksi, ya sisi development, sisi pengembangan. Ya, itu intinya penelitian, ya, produksi dan pengembangan. Nah, kalau PKM selanjutnya, ya, PKM PGK ini lebih ke arah teman-teman itu punya punya solusi, tapi solusinya itu mahal, nggak mungkin diterapkan di KKI. Misal, oh Pak, saya pengen namanya bangun panel surya komunitas. Berapa dananya 1 miliar? Ya nggak mungkin. Ya, dananya cuma 8 juta, mau tahun kapan selesainya? Ya ditambah duitnya buat EBG gitu loh. Artinya teman-teman semua ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya solusi, tapi solusinya itu sangat nggak mungkin diterapkan dalam PKMKC, apalagi KI, ya, maka teman-teman bisa telurkan itu ke dalam bentuk VGK, video. Ya, jadi VGK itu masalahnya terkini, solusinya ini, ya, dan dalam bentuk video. Kenapa? Ya, tadi saya bilang tidak bisa diselesaikan dengan dana 10 juta. Ya, kenapa? Karena saya butuh data 1 miliar. Ya, kenapa? Karena saya pengen bangun namanya panel surya komunitas untuk teman-teman yang di pulau luar. Ya. Nah, itu VGK atau nggak masalah, bukan masalah ini ya, bukan masalah dana, tapi masalah waktu. Kita PKM itu hanya 4 bulan. Kenapa? Karena waktunya mundur. Ya, artinya Juni itu baru terakhir upload, kemudian November sudah selesai, harus selesai semua.
atau Desember ya. Artinya sangat mepet sekali, hanya 4 bulan. Sedangkan waktu investasi itu bisa sampai 5 tahun atau 2 tahun. Maka gunakan PKM VGK ya. Tapi kuncinya harus saat ini ya. Masalah saat ini dan solusinya harus bisa diselesaikan saat itu juga ya. Ini PKM VGK. Nah, kemudian ada PKM GFT ya. PKM GFT bedanya dia masa yang akan datang ya. Jangka waktu VGK itu kita kasih jarak 20 tahun. Artinya jangan sampai 5 tahun itu selesai VGK. Apa masalahnya? Sorry, sorry, GFT. Selesai masalahnya. Nggak boleh seperti itu ya. GFT itu ya solusinya harus nanti yang akan datang. Contoh, Pak, saya punya punya ide nih, wah, untuk pembangkit energi listrik tenaga bulan ya. Kan nggak mungkin sekarang ya. Atau tenaga gravitasi matahari, atau saya pengen buat Dyson Sphere. Artinya panel-panel surya ada langsung di matahari. Itu kan nggak mungkin di sekarang ya. Itu di masa akan datang atau mungkin 100 tahun lagi. Tapi itu sebagai gagasan ya, sebagai gagasan tertulis ya. Teman-teman semua bisa membayar itu ya. Jadi beda ya. Kalau yang sebelumnya itu VGK lebih ke arah solusi terkini ya untuk masalah sekarang, kemudian GFT itu lebih ke arah masa yang akan datang ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semua punya masalah ya, solusinya itu bisa diterapkan 3 tahun lagi. Contoh misal, Pak, saya pengen mengubah beca-beca itu ya, beca-beca benter-benter itu semua pakai beca listrik. Ya, itu kan sudah umum ya. Artinya dengan apa dengan kondisi sekarang yang di mana mobil listrik terus sepeda listrik itu banyak, itu kan nggak mungkin dilakukan 20 tahun lagi. Kenapa? Karena 3-4 tahun lagi itu bisa bisa diselesaikan. Maka tidak cocok dalam konsep skema PKM GFT. Begitu. Oke, kemudian teman-teman semua, ya, apa yang terbaru? Ya, ini perlu diperhatikan teman-teman semua. Jadi tadi yang pertama PKM-nya tematik, 10 tema yang tadi disampaikan. Ya, nanti teman-teman bisa baca di panduan, ya nanti ini saya share juga. Kemudian, nah ini wajib. Ini wajib yang nggak boleh ditolak, nggak bisa ditolak. Dan ini perlu nanti dilampirkan di setiap proposal, yaitu Turnitin, ya perlu diturnitin, ya dan maksimal 25% sekarang. Ya, ya ini dari tim PKM Center yang akan memikirkan, ya. Jadi teman-teman tinggal nanti parafrase, ya. Jadi jangan asal kopas, terus tempel, ya. Bahaya itu ya, bahaya. Jadi kalau misal 25,1% tetap ditolak, harus maksimal 25%. Dan ini yang agak menyakitkan. Satu mahasiswa satu proposal. Kalau dulu masih boleh satu ketua dan satu anggota. Tapi yang sekarang satu mahasiswa satu proposal. Jadi kalau jadi ketua ya udah jadi ketua, yang jadi anggota. Nggak boleh namanya dipinjam ya. Jadi dia sudah di satu proposal, terus dia di proposal lain itu nggak boleh sekarang. Ini agak merepotkan di kita ya. Kenapa? Karena di elektro mahasiswanya sedikit, dipinjam-pinjam, nah ini jadi repot ya. Artinya kita perlu nanti rapat khusus ya. Tentu ini sudah saya sampaikan di teman-teman perwakilan prodi untuk segera memitigasi terkait dengan perihal satu mahasiswa hanya satu proposal ini. Ya, perlu karena beberapa saya rasa saling pang tindih ya, maka nanti kita perlu ya dibicarakan di internal sendiri baik dari prodi ya kemudian dosen pembimbing dan mahasiswa untuk memetakan mahasiswanya. Ya bahkan di kami juga ada beberapa data yang di mana ketuanya double gitu loh. Jadi nanti ini kita perlu perhatikan ini ya. Jadi jangan sampai kelewatan kayak gitu. Nah, kemudian dananya turun ya. Yang tahun lalu masih 10 juta, sekarang 5 sampai 8 juta ya. Jadi kita harus ikhlas ya. Jangan nggak ikhlas ya karena sudah terjadi ya. Tapi nanti PT itu boleh ngasih maksimal 2 juta ya. Berapa nanti kepastiannya nanti kita akan bicarakan dulu. Ya, tapi nanti teman-teman semua bisa sesuaikan dulu dengan eh, batasan dari BMWA yaitu 5 sampai 8 juta. Tapi kalau saya rasa kita semua maksimalkan aja di 8 juta. Ya, kalau AI itu maksimal insentifnya 1,5 juta. Nah, dan PT itu di 2 juta maksimal. Dan saya rasa ini masih sama ya. Kalau ikut PPK Ormawa atau P2MW itu tidak boleh ikut PKM karena timeline kegiatannya hampir sama. Kalau mahasiswa terlalu sibuk nanti dia malah nggak fokus, malah saling hilang. Ya, nanti ya teman-teman semua ini segera dikoordinir ya. Tapi saya rasa dari Pak Flo juga bagi kemahasiswaan ya
sudah mengerti, ya, artinya sudah mencoba mitigasi, teman-teman nanti yang ikut dengan Formawa, ya. Saya rasa teman-teman yang PPK Formawa ini biasanya sudah angkatan agak tua untuk yang KKN biasanya, ya. Oke, kemudian ngapain sekarang? Ya, sekarang adalah ya, mumpung masih ada waktu sampai sekitar 3-4 minggu, teman-teman semua, ya, kita bareng ngomongin yang pertama tadi, satu mahasiswa, satu PKM, ya. Tapi kalau nanti terkait dengan pendaftaran akun dari dosen pembimbing sama mahasiswa, ya, itu insya Allah lagi dihandle oleh teman-teman dari PKM Center, ya. Jadi sementara ini untuk mencegah penumpukan, karena biasanya kita selalu deadlineer, ya, biasanya H-2 menit kita baru buat akun, ya. Nah itu saya rasa nggak akan terjadi di sekarang, karena dari sekarang kita buat akun-akun dulu, ya. Saya rasa pasti akan ada perubahan, tapi itu nggak banyak, ya. Tapi insya Allah secara mayoritas, ya, akun-akun apa proposal yang ada, saya rasa nggak ada sedikit perubahan. Ya, paling ada perubahan paling sedikit. Ya, pergantian dosen atau pergantian mahasiswa. Tapi nanti teman-teman dari perwakilan prodi saya minta ya, dan dari teman dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa itu bisa pastikan terkait dengan ini. Satu mahasiswa, satu PKM. Ya, ini harus segera dituntaskan. Karena nanti kalau ketahuan, ya nanti dia ya nanti dari pihak panitia akan apa menstop satu proposal, terserah panitia katanya gitu. Jadi terserah Belmawa mau proposal yang di drop. Ya, ini agak menakutkan. Ya, jadi kita sudah ada sekitar 70 proposal. Ya, kalau misalnya saling minjem ada 30 proposal, ya kan hilang 30 proposal, hilang potensi kita. Gitu. Sedangkan kita targetnya 100% lolos administrasi, 100% lolos pendanaan. Wih, terlalu tinggi ya. Amin dulu aja ya. Kita boleh bermimpi ya. Nanti Allah yang mengabulkan. Oke. Ya, jadi ini mitigasi dari teman kita semua ya. Tentu nanti dari tim PKM Center akan menyampaikan ke teman-teman prodi dan dosen pembimbing agar segera kita menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti sembari nyicil teman-teman semua menyesuaikan dengan template-nya. Jadi nanti insya Allah akan kami sampaikan ke teman-teman semua template terbaru ya. Insya Allah kita sudah mencoba untuk memitigasi agar tidak ada lahan template ya. Jadi ada ya sebagai penanggung jawab untuk membuat template, nanti ada sebagai penanggung jawab verifikator. Jadi cross checking ya. Agar apa? Agar template yang dihasilkan itu ya meskipun nggak sempurna tapi setidaknya memenuhi syarat dari sisi panduan ya. Nanti akan kami sampaikan karena ini lagi kami kumpulkan dan kami periksa dulu ya. Akan kami validasi terkait dengan template-nya. Oke, terima kasih ya atas waktunya dan saya harap semuanya mencerna. Nanti akan kita diskusikan ya setelah Mbak Niken menyampaikan terkait sharing sessionnya. Ya, saya rasa pengalaman Mbak Niken ini luar biasa. Sudah ikut dari tim PKM Center eh, dari udah dari lama bener lah ya. Kayak dari TNI berdiri sepertinya. Ya, masih awet sampai sekarang masih menemani ya karena semangatnya yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Luar biasa sekali ini penyampaian sosialisasi dari Pak Gilang ya. Cocok sekali sebetulnya dengan rekan-rekan mahasiswa yang sudah ini Gen Z apa Alpha ya kalau angkatan baru ini ya. Gen Z ya masih ya. Oke, jadi tadi banyak kucing-kucing, kemudian banyak SpongeBob yang diperhatiin bukan cuma kucingnya ya. Jadi tadi Pak Gilang sudah memberikan sosialisasi cukup detail terkait PKM 2025. Kemudian aturannya, skemanya apa saja sudah beliau sampaikan. Nanti mungkin kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan, bisa disampaikan di sesi diskusi, bisa dicatat terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan dijawab dari tim PKM Center. Oke, sebelum ke sesi diskusi, kita akan dengar dulu nih sharing session dari kakak-kakak, rekan-rekan semuanya ini ya. Ini oleh Mbak Mardiana Niken yang akan membagikan pengalamannya terkait PKM yang pernah beliau ikuti gitu ya. Nanti bisa jadi motivasi dan juga kritik saran-sarannya nanti bisa teman-teman semuanya tahu untuk bisa lolos insya Allah di PKM 2025. Kepada Mbak Mardiana Niken, saya persilahkan. Silahkan. Oke, baik. Suaranya udah masuk nih? Oke.
Ya, aman, Mbak. Oke, halo teman-teman. Kita coba santai aja ya, karena tadi kan bawaannya cukup santai, jadi kita santai aja. Jadi, halo teman-teman, perkenalkan, aku Mardiani Niken, kita pakai aktif kamu aja ya, biar lebih santai ya. Aku Mardiani Niken, bisa panggil Niken. Jadi, aku sekarang semester 8, mahasiswi Percetakan Budaya dan Kota, yang semasa kuliahnya aktif mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi, di tahun 2022, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang posisinya masih maba, jangan takut untuk memulai untuk ikut PKK. Saya pun dulu ikut PKM waktu masih maba, kalau nggak salah semester 2 gitu. Jadi dari tahun 2022. Dan puji Tuhan lanjut langsung lolos nih. Jadi di tahun 2022 lolos pendanaan di PKMRSH. Lanjut di tahun selanjutnya di tahun 2023 saya kembali lolos pendanaan PKMRSH. Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwa PKM itu nggak teman-teman kalau ikut PKM itu nggak berhenti sampai di situ saja. Jadi banyak benefit yang bisa teman-teman pakai, baik itu untuk lomba atau pengalaman lainnya. Nah, contohnya aku kemarin di tahun yang sama, di tahun 2023, saya masih ingat betul ya waktu itu posisinya lagi persiapan PKP 2, saya juga ikut Economic Development Challenge dan puji Tuhannya juara 1 call for paper. Jadi ingat ya teman-teman, penelitian atau PKM itu bukan semata-mata teman-teman cuma mengikuti kata dosen atau apa atau kata-kata siapapun itu. Jadi pada akhirnya PKM itu sebetulnya bermanfaat buat teman-teman. Salah satunya kalau teman-teman ingin mempercantik CV-nya teman-teman atau portofolio teman-teman mengikuti lomba. Jadi seperti saya kemarin berhasil menjuarai juara 1 call for paper Economic Development Challenge. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 2024, saya juga menjadi bagian Research and Study Team Atanata Learning Community, yaitu learning community di bidang perencanaan wilayah dan kota. Jadi kehidupan peneliti itu nggak berhenti sampai PKM aja, tapi nanti kalau teman-teman pandai memanfaatkan kesempatan itu bisa untuk berlaga di kompetisi lainnya atau mengikuti pengalaman lainnya, gitu teman-teman. Oke. Apa yang akan kita bahas ini teman-teman di sharing session kali ini ada beberapa hal. Yang pertama ide, saya dengar teman-teman sudah sudah submit ya proposal di tingkat kampus. Jadi sebetulnya tadinya mau bahas ide dari awal, tapi karena teman-teman sudah submit proposal, jadi nanti kita bakal bahas apakah ide yang teman-teman sudah submit itu sudah menarik atau bisa lebih dikemas lebih menarik lagi. Kemudian kita akan bahas administrasi, gimana sih caranya agar administrasinya teman-teman itu terpenuhi semuanya, apakah sudah diceklis semuanya, karena teman jangan sepelekan administrasi, karena teman mau idenya sebagus apapun, kalau administrasinya kurang bisa memungkinkan teman-teman tidak lolos. Kemudian nanti ada pembahasan terkait penulisan, jadi apa saja yang perlu benar-benar teman-teman perhatikan di penulisan, apa yang misalnya bisa menjadi highlight bagi teman-teman. Kemudian presentasi kita akan membahas dua hal, yaitu PowerPoint-nya dan juga teknik presentasi atau public speaking-nya. Dan yang terakhir tips and trick yang akan mengulik berbagai hal di dunia PKM yang mungkin ini akan mendorong atau menjadi trik buat teman-teman agar lolos pendanaan. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu ide. Jadi gimana sih cara menemukan ide penelitian? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama kepekaan, kemudian brainstorming, dan manfaatkan ilmu. Yang pertama adalah kepekaan. Lihat permasalahan atau fenomena di lingkungan sekitar atau di jurusan atau di bidang yang teman-teman lagi tekuni atau yang teman-teman pilih. Kemudian brainstorming, ada 3 penelitian, nanti akan kita bahas. Dan juga manfaatkan ilmu, gunakan ilmu dari jurusan kuliah dan jadikan sebagai fokus penelitian teman-teman. Nah, kalau misalnya saya jelaskan seperti ini, sepertinya kurang realistis ya, jadi coba kita ulik satu persatu. Nah, ini ada 3 kunci penelitian teman-teman. Jadi selama saya mengikuti melakukan penelitian lainnya, saya menggunakan 3 kunci penelitian ini, yaitu ada kondisi realita, kondisi ideal, dan keterbaruan. Yang pertama adalah kondisi realita. Jadi saya lihat panduannya, itu kan ada tema-tema ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu, fokus pada salah satu tema. Kemudian lihat kondisi realitanya, lihat kondisi lapangannya. Nah, bagaimana teman-teman mengetahui apakah mengidentifikasi itu sebagai suatu permasalahan? Teman-teman harus tahu apa kondisi ideal dari masalah itu. Kita ambil contoh untuk PKN RSH ya, karena background saya PKN RSH. Jadi lagi booming sekarang itu kan terkait
ormas di suatu wilayah ya, ormas di suatu wilayah yang ternyata mengandung unsur premanisme. Nah, itu kan kondisi realita ya. Sedangkan kondisi idealnya, suatu wilayah itu kan harusnya menjamin keamanan bagi masyarakatnya. Nah, itu kan punya ketimpangan ya antara kondisi realita dan kondisi ideal. Jadi bisa teridentifikasi bahwa ada suatu permasalahan di lingkungan tersebut. Nah, ini yang bisa teman-teman angkat. Lalu gimana perbaruan sehingga bisa menjadi suatu penelitian, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan fokus penelitian. Jadi saya udah coba klasifikasi berdasarkan PKM yang umumnya dipakai oleh teman-teman PKM ITNY. Jadi kalau PWK biasanya fokus penelitiannya itu dengan pemanfaatan GIS. Kemudian teknik sipil, teknik elektro umumnya itu membuat alat. Jadi yang perlu ditekankan atau yang perlu difokuskan adalah fungsional dan efektivitas. Kemudian teman-teman teknik geologi dan teknik tambangan umumnya itu melakukan eksplorasi. Nah, keterbaruan itu dipakai atau menggunakan fokus penelitiannya teman-teman. Semisal tadi ya, permasalahannya tadi, keterbaruannya gimana? Misalnya teman-teman anak PWK nih, ke pemanfaatan GIS. Nah, teman-teman bisa melakukan pemetaan di wilayah tersebut, kecamatan mana sih yang memiliki ormas yang paling tinggi? Nah, atau yang paling banyak. Jadi hal itu bisa menjadi identifikasi potensi premanisme yang paling tinggi di wilayah tersebut. Nah, di kecamatan mana nih yang punya potensi premanisme paling banyak? Kemudian kecamatan mana yang potensi lebih rendah. Nah, hal ini yang nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan ormas atau premanisme. Nah, itu adalah 3 kunci penelitian. Lalu gimana kalau teman-teman teknik sipil, teknik mesin, elektro, geologi, dan pertambangan? Nah, kalau teknik sipil, teknik elektro kan umumnya membuat alat ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh teman-teman teknik sipil di tahun saya, yaitu membuat data dari TIK. Nah, kondisi realitanya, permasalahan sampah itu kan memang udah umum dan semua orang juga tahu. Nah, kondisi idealnya, permasalahan sampah harusnya diselesaikan. Jadi keterbaruan yang mereka pakai adalah ilmu yang mereka miliki. Jadi kalau teman-teman teknik sipil kan pasti belajar struktur, bahan bangunan lainnya. Nah, mereka menggunakan ilmu itu dengan membuat data dari sampah atau sampah plastik itu. Lalu bagaimana dengan teknik geologi dan teknik pertambangan? Terutama untuk teman-teman teknik geologi, biasanya PKM artikel ilmiah ya. Nah, PKM artikel ilmiah itu biasanya eksplorasi dan jarang menggunakan kondisi ideal. Jadi biasanya sampai kondisi realita dan keterbaruan, di mana teman-teman eksplorasi ke suatu wilayah, menemukan cadangan mineral, dan yang sudah sampai di situ keterbaruannya menemukan. Gimana bisa menciptakan penelitian yang lebih kompleks menjadi ide yang menarik, yaitu dengan memasukkan kondisi ideal. Jadi tahu dampaknya terhadap lingkungan. Terus pemanfaatannya ke depan bagaimana, gitu teman-teman. Tapi ingat selaraskan dengan tema yang tersedia di buku panduan ya, karena di tahun saya itu belum ada tema, jadi kita masih mengulik, masih mencari-cari. Sedangkan tahun ini sudah lebih dimudahkan dengan teman-teman sudah tahu fokus, karena sudah ada tema-tema yang diberikan. Oke, kita lanjut dengan administrasi. Ini cukup panjang karena tadi saya coba screenshot dari buku panduan. Ada banyak administrasi yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, teman-teman perhatikan untuk administrasi, diusahakan teman-teman buat list kebutuhan administrasi, baik di Excel maupun di spreadsheet. Ini mungkin terdengar simple, tapi jarang dilakukan oleh. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sekarang kan sudah punya tim ya, jadi mulai dari sekarang coba buat di Excel atau spreadsheet list kebutuhan administrasi. Dibaca secara keseluruhan buku panduan, kemudian dibuat list checklist gitu di Excel atau spreadsheet. Nah, kemudian pasti terdapat satu anggota tim yang menjadi penanggung jawab administrasi. Jadi pilih salah satu anggota tim yang menjadi penanggung jawab. Kenapa perlu ada penanggung jawab? Karena jangan sepelekan urusan administrasi. Karena banyak sekali tim yang gagal lolos pendanaan karena menyepelekan urusan administrasi. Jadi pasti hal ini ya, buat list kebutuhan administrasi dan pilih salah satu anggota tim untuk menjadi penanggung jawab administrasi. Kita lanjut di penulis. Ada cukup banyak di penulisan teman-teman. Yang pertama adalah format penulisan. Di penulisan ini sebetulnya udah basic
sering banget teman-teman dengar. Cuman saya mau tekankan lagi karena eh, penulisan itu menjadi faktor penting apakah teman-teman bisa lolos atau tidak pendanaan. Jadi yang pertama format penulisan, dilihat lagi marginnya, apakah sudah sesuai, jenis fontnya. Tadi seperti Pak Gilang bilang, jangan sampai salah. Kemudian ukuran fontnya, bold, dia harus ditebalkan atau tidak, huruf miring, terutama untuk bahasa-bahasa asing. Kemudian tanda baca, titik dan koma, walaupun terdengar sederhana, tapi kalau disepelekan itu bakal berpengaruh. Jadi penjedaan di setiap kalimat, penggunaan koma, kemudian titik, pemberhentian dari suatu kalimat itu diperhatikan betul-betul. Kemudian, jangan gunakan simbol. Jadi biasanya kalau mengurutkan, teman-teman kalau di laporan itu suka pakai bulat hitam gitu. Jadi itu sering banget di laporan-laporan. Dan jangan gunakan itu. Usahakan gunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau A, B, C, D. Dan jangan gunakan simbol entah kotak hitam itu atau bulat hitam itu. Jangan sampai ya. Kemudian bagian alur. Nah, bagian alur ini terdengar simpel ya teman-teman. Sering banget teman-teman itu melupakan tanda panah. Jadi membuat bagian alur itu ya udah gas saja mengikuti shape-shape-nya tanpa ada tanda panah. Kenapa tanda panah ini penting teman-teman? Tanda panah itu memudahkan penilai atau juri membaca bagian alur. Tahu arahnya itu kemana. Step 1, step 2, dan step selanjutnya itu arahnya kayak gimana itu memudahkan penilai untuk melihatnya atau membacanya gitu. Kemudian sumber, ini mungkin saya kurang tahu sudah diberitahu atau tidak penggunaan Mendeley. Jadi bisa juga menggunakan yang sejenis, tapi seringnya teman-teman PKM ITN itu menggunakan Mendeley. Ini untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka. Tapi teman-teman Mendeley itu kan sifatnya otomatis ya. Jangan lupa di-cross-check kembali, takutnya ada citasi atau daftar pustaka yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kita lanjut lagi, di penulisan, ada beberapa hal lagi. Daftar isi. Nah, pastikan tidak terjadi error, cross-check kembali sebelum diupload. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena banget kalau misalnya kita buat daftar isi, kita tuh update terus, update terus. Nah, pada kelupaan nih, karena update terus, pada saat upload ya udah tinggal aja. Nah, sering banget itu di-upload, tapi posisi daftar isinya itu error. Jadi dipastikan lagi sebelum teman-teman submit, itu dipastikan daftar isinya tidak terjadi error. Apalagi karena teman-teman udah sering update daftar isinya. Kemudian di bagian tabel, nah ukuran tabel itu misalkan jangan melebihi margin. Misalnya marginnya segini, tabelnya jangan segini, misalkan pas atau lebih kecil. Nah kemudian ukuran font di dalam tabel tidak boleh, ukuran font di dalam tabel boleh dikecilkan. Tapi ini disesuaikan dengan ketentuan ya. Misalnya di dalam kalimat atau paragraf biasanya kan boleh 12. Misalnya di tabel biasanya boleh 10 atau 11. Tapi disesuaikan lagi dengan ketentuan terbaru. Kemudian typo. Nah, sederhana tapi sangat-sangat berpengaruh. Karena satu huruf pun bisa mengubah makna suatu kata. Jadi sebisa mungkin aktifkan autocorrect di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word itu kan ada autocorrectnya yang biasanya ada tanda merah di bawahnya itu. Nah, itu diaktifkan. Jadi bisa membantu teman-teman, oh ini typo. Jadi meminimalisir typo yang ada di laporan atau proposalnya teman-teman. Kemudian gambar, jangan sampai blur. Ukuran gambar juga jangan sampai kekecilan. Jangan sampai karena mengikuti margin sampai dikecilkan banget, jangan. Disesuaikan lagi, asal jangan melebihi margin. Dan gunakan sumber yang jelas, terutama jika mengambil dari artikel berita. Nah, teman-teman kalau misalnya searching di internet, itu kan artikel berita banyak banget ya. Tapi usahakan memilih sumber yang kredibel. Misalnya artikel berita bisa dari BBC, CNN, Kompas, dan lainnya. Nah, jangan menggunakan artikel berita yang abal-abalan, karena sumber pun mempengaruhi pembaca untuk meyakinkan apakah konten ini benar-benar berkualitas atau tidak. Oke, kita lanjut di presentasi. Ada dua hal, nanti kita akan bahas PowerPoint dan public speaking. Di PowerPoint ada beberapa hal. Yang pertama terkait judul. Nah, judul itu harusnya eye-catching ya teman, yang bisa sekali pembaca atau penilai baca itu langsung wow menarik nih gitu.
Nah, gimana caranya teman-teman bisa diskusi dengan dosen pembimbing karena dosen sudah punya banyak pengalaman di dunia penelitian, pastinya bisa mengetahui mana judul yang lebih menarik atau tidak, yang sudah pasaran atau tidak. Kemudian pada saat presentasi, judul itu tidak mesti di depan, teman-teman. Judul tidak mesti di depan. Ingat ya, kalau biasanya teman-teman presentasi, judul biar di depan. Tapi tidak mesti kalau di PKN, tidak mesti di depan. Di awal, teman-teman bisa masukkan latar belakang. Bisa paparan data atau video singkat. Tapi yang mendasari judul tersebut diambil. Semisal tadi terkait ormas, teman-teman bisa ambil data-data terkait dampak premanisme. Kemudian pengaruhnya apa, kemudian itulah yang akhirnya mendasari kenapa teman-teman mengambil judul tersebut. Gitu. Jadi ingat nggak mesti di awal. Jadi bisa membuat presentasi lebih menarik ketika teman-teman membuka dengan latar belakang data atau video singkat yang teman-teman buat yang mendasari judul tersebut diambil. Kemudian ada icon dan gambar. Gunakan icon dan gambar yang mempresentasikan poin yang ingin ditekan. Jadi kalau teman-teman lihat, nah seperti ini kan ada logo, icon ya teman-teman, yang mempresentasikan bahwa ini pembahasannya terkait presentasi. Nah, gunakan icon yang seperti ini untuk memudahkan para penilai memahami apa yang teman presentasikan. Kemudian tidak hanya icon, teman-teman juga bisa menggunakan gambar yang mempresentasikan poin yang ingin terpaparkan. Kemudian di bagian awal, biasanya setelah judul, itu kan ada bagian anggota tim dan dosen pembimbing. Nah, itu wajib memaparkan atau menunjukkan wajah peserta dan dosen pembimbing. Misalkan yang HD ya teman-teman. Nah, kemudian di warna. Pemilihan warna yang jelas dan konsisten, serta variasi dapat diterapkan dengan gradasi warna dasar. Ini maksudnya gimana? Usahakan pilih warna yang bisa dibaca dengan jelas. Jangan yang buat mata sakit ya. Semisal di sini saya menggunakan warna biru, nah konsisten warnanya biru dan putih semua. Tapi supaya tidak boring, supaya tidak bosan, digunakan warna biru tua, biru muda gitu. Jadi ada gradasi dari warna dasarnya. Kemudian untuk highlight dan kalimat. Beri highlight untuk kalimat atau kata yang perlu perhatian khusus atau jadi kata kunci. Kita coba balik ke sini. Nah, ini kan bagaimana cara menemukan ide penelitian. Nah, ide penelitian itu di-highlight beda dari kalimat awalnya. Jadi, menekankan di sini adalah ide penelitiannya gitu. Jadi, kata kunci yang mau ditekankan itu bisa highlight, bisa ditebelkan hurufnya atau bisa diberi highlight atau dasarnya gitu. Kemudian kalimat dalam PPT singkat, padat, dan jelas. Misalkan memaparkan poin-poinnya saja. Jadi nanti lebih banyak teman-teman yang berbicara. Kemudian shape dan animasi. Shape itu nanti jangan membosankan ya teman-teman. Jangan bentuknya kotak semua. Boleh yang bentuknya oval, segitiga, dan lainnya. Asal jelas dan fungsional. Kemudian animasi, ketika teman-teman per slide, itu kan ada animasi-animasi, nah digunakan, tetapi jangan terlalu over, karena akan membuat presentasinya menjadi monoton. Nah, kemudian public speaking di presentasi. Ada 3 hal, lugas dan tegas, dan tubuh dan percaya diri. Pertama itu lugas dan tegas, teman-teman. Intonasi dan artikulasi. Jadi intonasi, penegasan, tegas, gitu. Kemudian artikulasi, penjedaannya, nah itu harus dipastikan. Apalagi teman-teman presentasi nanti itu ada waktunya. Saya lupa waktu itu berapa menit gitu. 10 menit ya, 10 menit. Jadi teman-teman harus memastikan intonasi, suaranya jelas, kemudian artikulasi, penjedaan. Walaupun ada batas waktu, tapi usahakan penjedaannya tetap ritmenya itu sesuai. Jadi jangan buru-buru juga, tapi jangan terlalu lambat juga. Kemudian bahasa tubuh, usahakan senyum terus teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin itu banyak banget yang tampil tapi pelit banget senyumnya. Jadi orang yang lihat pun jadi kayak aduh gitu. Jadi usahakan tersenyum, senyumnya nggak perlu over. Ya penting ya tetap enak lihat aja.
Nah, itu berpengaruh teman-teman. Walaupun terdengar simpel, tapi hal-hal simpel itulah yang pada akhirnya menjadi penunjang untuk teman-teman lolos pendanaan. Kemudian percaya diri, meyakinkan dan menguasai. Karena sepengalaman saya, banyak yang bisa punya penelitian yang menarik, idenya menarik, isi laporannya sudah terstruktur, semuanya bagus. Tapi pada saat presentasi, mereka tidak meyakinkan dan tidak menguasai. Yang mendengar pun menjadi ragu akan penelitian yang dibuat. Jadi usahakan teman-teman bisa yakin terus menguasai apa yang teman-teman paparkan. Gitu. Oke, kita lanjut di tips and trick. Nah, tips and trick ini by experience saya ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, usahakan anggota tim bervariasi, beda prodi atau beda angkatan. Tapi ini coba disesuaikan lagi dengan ketentuan terbaru. Takutnya ada perbedaan. Kalau di tahun saya itu memang beda prodi dan beda angkatan itu disarankan. Jadi ini akan membuat variatif gitu di kelompok atau timnya. Kemudian relevansi. Isi penelitian teman-teman dari satu bab ke bab yang lain harus relevan. Jangan di latar belakang A, kemudian nanti di pembahasan B, kemudian di kesimpulan C. Nah, itu yang kadang bikin penelitian itu susah dipahami, yang pada akhirnya susah untuk. Jadi harus relevan antara latar belakang, pembahasan hingga kesimpulan. Kemudian relevan juga dengan kebutuhan. Jadi kan tadi udah ada temanya. Jadi relevankan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini atau yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Terutama untuk beberapa PKM yang membutuhkan pembahasan terkait yang akan datang. Itu disesuaikan lagi dengan skema PKM yang teman-teman pilih. Kemudian koordinasi dengan tim dan dosen. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya menjadi ketua tim. Yang pertama adalah koordinasi dengan tim. Buat Excel, spreadsheet yang isinya itu timeline progress dan target tiap minggunya. Tapi target itu teman-teman tim bisa diskusikan lagi ya. Jadi mau targetnya gimana, itu disesuaikan lagi. Dan lakukan evaluasi minimal 1 kali per 2 minggunya. Jadi jangan diabaikan evaluasi. Jadi evaluasi itu bisa teman-teman nilai lagi apakah ada kesalahan di dalam laporan atau di dalam PowerPoint. Itu nanti dipastikan betul evaluasi minimal 1 kali per 2 minggu dan jangan sampai bolos. Dan tadi ya tentukan timeline progresnya dan juga target di tiap minggunya. Bila perlu jika teman-teman betul-betul ambis di tiap harinya atau per 2 harinya dibikinin target pun bisa. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Kemudian untuk koordinasi dengan dosen, rutin melakukan bimbingan. Pastikan dosen pembimbing juga mendapatkan timeline yang sudah dibuat oleh tim. Jika perlu nih juga buat timeline bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi di minggu keberapa, hari apa, tanggal berapa harus bimbingan. Dan itu nanti di-share dosen. Jadi dosen kan juga punya kesibukan. Jadi nanti teman-teman share dulu timeline yang akan teman-teman pakai untuk bimbingan. Jadi bisa rutin, konsisten, dan bisa memperbaiki terus kekurangan yang ada di laporan ataupun PowerPoint yang teman-teman miliki. Kemudian, ini ada beberapa hal, ini media sosial itu kalau nggak salah mulai di tahun 2023. Jadi di tahun kedua saya mengikuti PKM, itu teman-teman diminta untuk membuat media sosial. Gimana supaya media sosialnya menarik? Pertama, mengikuti tren. Jadi, sekarang kan TikTok, Instagram lainnya punya banyak tren ya teman-teman. Nah, coba diikuti. Jadi dengan teman-teman mengikuti tren, baik dari soundnya, backsoundnya, atau gerakan dan lainnya, atau tema-tema, itu memungkinkan semakin banyak viewers yang menonton penelitian teman-teman. Kemudian on time. Jadi media sosial itu kalau nggak salah di jam 12 di hari apa itu sudah harus upload. Nah, jangan sampai telat. Jadi on time. Jadi pastikan ketika upload itu sinyal jaringan sudah benar-benar optimal. Kemudian kreatif tadi harus ikuti tren. Jangan mau apa ya? Jangan mau ambisi sendiri tapi tidak mengikuti tren. Pada akhirnya sedikit yang nonton. Sedangkan goals dari media sosial ini adalah semakin banyak orang yang mengetahui trennya teman-teman. Kemudian informatif. Kalau sudah mengikuti tren,
udah kreatif tapi nggak informatif ya percuma juga. Jadi misalkan materi penelitian yang teman-teman share di media sosial itu benar-benar informatif dan mudah dipahami oleh viewers. Nah, kemudian gunakan platform yang memiliki potensi viewers yang banyak. Yang banyak itu biasanya Instagram dan TikTok, YouTube juga biasanya cukup banyak. Nah, bisa gunakan ketiga dari media sosial itu. Kemudian di budgeting. Nah, ini budgeting tadi juga sempat dibahas oleh Pak Gilang, tapi saya coba tekankan. Jadi nanti ketika buat proposal, maksimalkan aja sesuai anggaran tadi, maksimalnya itu 5 sampai 8 juta. Ya udah dimaksimalkan. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan yang sebetulnya harganya nggak sampai segitu, terus kalian lebih-lebihkan ya nggak masalah. Karena nanti misalnya anggarannya cair, ternyata lebih rendah, setidaknya kebutuhan teman-teman itu tetap bisa dipenuhi. Jadi nggak salah, nanti kebutuhannya ada yang misalnya cuma 5.000 tapi teman-teman tambahin jadi 8 atau 10.000 ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika cair, kalau misalnya anggarannya lebih rendah dari yang teman ajukan, kebutuhan penelitian teman-teman tetap bisa dipenuhi. Kemudian ini yang terakhir, jika ada anggota yang keluar. Nah, ini selama PKI itu dinamikanya cukup hektik ya, fluktuatif juga. Jadi nanti kalau misalnya amit-amit ada anggota entah sakit atau apapun yang tidak memungkinkan untuk mengikuti, segera hubungi dosen pembimbing dan juga pihak PKN Center. Karena biasanya pihak pusat itu memberikan toleransi. Jadi jika ada yang ingin keluar, itu segera diurus administrasinya. Kalau nggak salah itu ada surat penyuratnya yang akan dikirimkan ke pusat, yang kemudian itu akan dijadikan untuk surat pengunduran dan juga pergantian anggota tim, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan sharing session dari saya. Mungkin ini waktunya cukup singkat, jadi teman-teman kalau misalnya ingin berdiskusi lebih banyak terkait PKN, ingin tanya-tanya proposalnya bagusnya gimana, bisa DM saya melalui Instagram mardiana.tiken. Jadi terima kasih deh, selamat berjuang teman-teman. Semoga semakin banyak yang lolos pendanaan. Amin, amin. Terima kasih banyak panggilan Niken ya berarti ya. Terima kasih banyak Niken ya atas motivasinya. Kemudian tadi sudah diberikan tips and triknya juga untuk rekan-rekan PKM 2025. Jadi apa saja tadi yang perlu di-highlight, saya harap teman-teman tadi catat ya. Mulai dari tadi ada saran terkait format penulisan, kemudian pemakaian simbol, bahkan sampai ke presentasi seperti apa yang baik gitu. Jadi sangat memotivasi ya rekan-rekan semuanya. Kita punya waktu yang cukup panjang nih untuk diskusi. Seharusnya sih kita bisa mulai diskusinya jam 11, ini masih 10.40. Jadi mungkin nanti sesi diskusinya bisa tambahin sekitar 15 menit ya. Sekitar 15 sampai 20 menit, artinya kita punya sesi diskusi sampai 30 menit mendatang ini untuk teman-teman semua. Dipersilahkan ini kalau mau ada yang bertanya, begitu pula nanti kepada Bapak Ibu dosen pendamping mungkin kalau ada pertanyaan juga dipersilahkan. Bisa atau enggak nanti langsung saja juga boleh gitu. Oke. Silahkan atau di kolom chat kalau yang perlu menampilkan muka dan suaranya boleh juga bertanya di kolom chat ya. Silahkan nanti saya bacakan satu Mungkin sudah paham persatu. semua nih Bu Septi. Ya, atau sudah pada paham setelah sosialisasi hari ini langsung wah menggebu-gebu kayaknya saya bisa nih kayak Niken gitu ya. Kok malah Jadi makin tadi bingung. Niken saja sampai 2 kali lolos pendanaan, hebat sekali. Kemudian juga berlanjut ke juara paper kontes setelah PKM selesai gitu. Nah, semoga nanti jejaknya diikuti oleh adik rekan-rekan mahasiswa yang baru ikut PKM di tahun ini gitu. Oke, silahkan. Yang pertama nih, nanti dapat door prize dari Pak Gilang. Yang maunya yang pertama, silahkan. Septi nambah-nambah Door kerjaan di sini. prize-nya nanti kucing ya. Kucing yang sedang ketawa-ketawa Ya, nanti dari Pak Gilang. ada risol mayo ini Oh ntar bener, kalau mau ada. ambil. Ternyata saya nggak bohong. Ada ini, disiapin Sama dari PKM Center nih, ya kalau door ada prize yang mau nanti bertanya. cuma berkah ya di musola. Ya, Ada ya? Oh ya ada. Kata Boni ada, tenang aja. Nanti ditransfer gambarnya. Ini kalau saya nanya dulu pertama berarti sudah dapat door prize ya, Bu No? Dapat Bu, kan door prize sebelah Bu. Doornya sebelah. Saya menambahkan sedikit Bu Novi kok monggo memotivasi Ibu. mahasiswa ini.
Tadi dari paparan Pak Gilang kan disampaikan bahwa pendanaan Elmawa tahun ini berkurang ya Pak Gilang ya. Yang tahun kemarin itu maksimal bisa 10 Betul. juta, sekarang 8 maksimal juta. 8 juta ya Pak Betul. Gilang ya. Betul, Bu Win. Nggak usah patah semangat. Walaupun Belmawa itu eh, eh, berkurang nominalnya, ITNJ tetap sama. Untuk support PKM yang lolos pendanaan tidak dikurangi. Tetap 2 juta seperti tahun kemarin. Saya barusan tanda tangan surat pernyataan insentif dari P yang harus diupload karena kalau itu tidak diupload kita tidak bisa dapat akun. Ini sudah saya tanda tangani. Jadi pastikan mahasiswa yang lolos pendanaan PKM per satu proposal akan mendapatkan dana insentif dari kampus sebesar 2 juta. Wah. Tepuk tangan semuanya, Eh, mantap. Terima kasih banyak, Bu Win. lumayan. Ya, silakan dimanfaatkan ini. Ya, Bu Win dapat door prize Risol Mayo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dikirim Bu di Gosen. Ya, sebelah aja kok. Ya, silakan rekan-rekan tadi jadi ya, saya ulangin lagi tadi mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dari yang disampaikan Pak Gilang, terutama untuk yang di highlight ya. Selain daripada biaya tadi disampaikan Bu Win maksimal di 8 juta. Teman-teman yang udah buat proposal sebelumnya ini harus rombak untuk biaya. Yang pertama pasti itu ya. Kemudian nanti template-nya juga harus disesuaikan dengan panduan yang baru. Nanti akan di-share selanjutnya juga. Tapi kemungkinan di grup-grup PKM masing-masing prodi sudah di-share ya oleh dosen pendampingnya. Terus selanjutnya ini Turnitin. Nah, tadi yang perlu di-highlight itu. Jadi untuk setiap proposal nanti wajib Turnitin untuk cek plagiasinya maksimal 25%. Kalau sebelumnya kan hanya di PKM AI ya, artikel ilmiah. Kalau di PKM 2025 ini semua proposal, semua harus dicek Turnitin gitu. Jadi itu beberapa highlightnya ya untuk teman-teman PKM semuanya. Ini apakah ada yang sudah tanya ini atau gimana ini? Tambah semangat atau tambah bingung setelah sosialisasi tadi? Silahkan. Untuk cek Bu Ani, tur tadi mau menyampaikan Bu Ani. cek Turniti nanti difasilitasi sama tim PKM Center ya Pak Gilang ya. Siap Ya, Bu. Siap dulu aja. jadi rekan-rekan mahasiswa ini di tengah kesibukannya karena deadline-nya 2 Juni nggak mepet-mepet ya karena kalau nanti kalian baru revisi Hamin 1 minggu atau Hamin berapa hari artinya kalian nanti pasti nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi mulai dari sekarang dimaksimalkan nih next week kan minggu ini ya libur 4 hari. Ayo Hmm. liburannya dipakai buat revisi PKM. Dosen-dosen siap mendampingi sepertinya gitu. Jangan nanti nunggu mepet-mepet karena saya yakin nanti nggak akan maksimal. Ayo, ada yang mau bertanya? Silahkan, door prize menanti teman-teman semua. Coba saya cek suaranya dulu deh. Ini mana muka-mukanya boleh ditampilkan teman mahasiswa biar kita rame. Kita pakai jargonnya PKM ITNY. Mana ini mahasiswanya pada malu sepertinya. Perwakilan TA. Perwakilan TA siapa ini? Saya lihat ada Afsa, ada Maulidi, nih, teman-teman tambangan ada Karmel. Mana suaranya yang TA? Belum ada. Yang perwakilan teknologi ada Nabil, ada Fauzi ya. Kemudian ada Arif Fajar dan lain-lain. PWK ada siapa Pak Kuku? Di sini ada siapa? Ada Niken. Ada Niken saja sepertinya. Kemudian sipil, sipil ada Bu Asi.
Oke, ayo teman-teman dipersilahkan. Ini kita punya waktu 30 menit ini kalau ada yang mau didiskusikan. Sepertinya terlalu paham nih mereka Bu Septi ini. Iya, atau jangan nanyain nih kan IG-nya apa gitu. Tuh, Atau nih kan single nggak? Jangan gitu nggak ya. nanyain saya, Nanyainnya IG-nya apa sih? Itu kita juga. Nggak iya, nanyain IG ketua PKM-nya. IG ketua PKM-nya gitu. Silakan Abza mau nanya nggak nih? Boleh apa saja? Terus saya awali ini ya, biar semangat ya untuk pertanyaannya. Nanti semoga yang lain-lain tambah semangat. Ini saya selaku MC nanya deh kalau gitu. Nanya serius ini ke Pak Gilang. Ke Pak Gilang, nih kan nanti ada pendaftaran akun terlebih dahulu ya untuk dosen pendamping maupun ketua. Nah, nanti untuk pendaftaran akunnya kah harus kumpul dengan tim PKM Center atau nanti dari biodata yang udah dibuat rekan-rekan mahasiswa di proposal langsung dibuatkan akun? Teknisnya seperti apa? Tuh, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Septi, pertanyaan bagus sekali. Di sini akan saya coba jawab ya. Jadi untuk mitigasi terkait dengan akun, kita belajar dari kesalahan kita beberapa tahun yang lalu ya. Kita baru daftar itu H-2 jam ya. Jadi H-2 jam itu tahu dengan server pemerintah yang seperti itu apa adanya, tidak ada mitigasi untuk upscaling pada saat dibutuhkan sangat tinggi sehingga down semua sistemnya ya. Jadi kami sudah sepakat dimulai tanggal 2 Mei itu setiap proposal yang sudah masuk akan kami daftarkan dulu dari semua proposal ya, baik ketuanya dan dosen pembimbingnya itu insya Allah kami daftarkan terlebih dahulu ya. Arti tadi saya bilang, kalaupun nanti ada perubahan atau apapun, saya rasa tidak ya, itu tinggal kita sesuaikan saja. Ini untuk mencegah kita overload di akhir-akhir ya. Ya saya tahu lah pasti kita akan deadline juga semuanya. Saya pun seperti itu ya, tapi setidaknya kita berubah ya agar maksimal, agar sekitar 70 proposal ini bisa semua terserap ya. Maka kita mulai untuk pendaftaran akun ya dari gua sama akun dosen pendamping. Nah, untuk ketua memang ini ada beberapa problem. Jadi setelah kita lakukan sorting ternyata ada beberapa ketua yang double. Ya, maka ini sudah saya mintakan kepada perwakilan dari prodi untuk segera menuntaskan dengan ketua yang double. Agar apa? Agar nanti proposal terserap gitu. Jadi insya Allah nanti ketika sudah dimulai ya terkait dengan pendaftaran ini tadi dari sampaikan Bu Win juga, insya Allah kita malam ini sudah mulai upload ya karena untuk membuat akun-akun itu harus ada beberapa eh, kegiatan dulu ya seperti upload form segala macam berita acara ini sedang kami lakukan dan malam ini akan kami upload sehingga nanti minggu depan kita setidaknya sudah ready. Nah, tadi saya sampaikan oleh Bu Septi ya. Nah, kalau bisa nih libur libur panjang ini teman-teman, kalaupun lagi liburan ya, lagi ke apa jalan-jalan atau seperti apa, jangan lupa berlaptop. Ya, artinya nggak ada yang namanya cuti, nggak ada cuti ya, nggak ada cuti. Ada kita manfaatkan waktu sebaik mungkin karena kita minggu depan sudah mulai kuliah ya, libur UTS-nya sudah selesai. Tapi saya harap ya semua nanti prepare, insya Allah nanti terkait template kami sampaikan juga karena ini masih kami verifikasi dulu ya agar sempurna. Nanti kalau susah, maka teman-teman tinggal menyesuaikan. Tapi setidaknya sebelum template itu muncul, ya teman-teman bisa sesuaikan dulu terkait dengan pendanaan. Ya, tadi disampaikan bahwa dana kita maksimalkan saja 8 juta. Ya, dari awal 10 juta, kita maksimalkan ke 8 juta. Tapi kalau terkait dengan dana kampus, itu kita maksimal 2 juta sesuai arahan dari Bu Win. Ya. Kemudian, time dan kegiatannya kita maksimal 4 bulan. Ya, jadi mohon teman-teman semua sesuaikan kegiatannya yang hanya 4 bulan dan juga maksimalkan terkait dengan dana kampus 2 juta dan dana bel 8 juta. Ya, itu dulu karena saya rasa itu yang agak berat karena harus disesuaikan di bab 4 ya terkait dengan highlight semuanya ya. Nanti di lampiran justification teman-teman mesti detail lagi. Jadi harus disesuaikan. Dan jangan lupa teman-teman semua harus sesuai dengan komponen porsi anggaran. Jangan ada yang kelebihan persen, boleh kurang tapi jangan kelebihan ya. Artinya sesuaikan dengan porsinya dan itu harus masuk akal ya.
Jangan nanti teman-teman semua beli pulsanya sampai 5 juta. Mau ngapain ya? Memang kotor pulsa, memang jualan pulsa. Ya kan nggak mungkin seperti itu ya. Atau bayar IndiHome sampai setahun, jangan jangan seperti itu. Ya, hati ya rasional, semua rasional agar mengurangi tadi betul kata Mbak Niken untuk mengurangi yang namanya pencoretan ya. Artinya sudah 8 juta dicoret 5 juta, cuma 3 juta lain ya. Artinya makannya berkurang setengah porsi gitu ya. Segitu Bu Septi ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Monggo, saya persilakan. Mungkin ada perspektif lain dari teman-teman PKM Center atau Bu Ani. Mungkin menambahkan untuk yang geologi ya, karena setelah di-searching oleh teman-teman operator dari PKM Center untuk pendaftaran akun, itu hanya dari yang double ya, Pak Yusuf ya, untuk ketuanya. Jadi emang di geologi itu satu orang itu tuh banyak yang masuk 2 skema, insentif dan pendanaan. Nah, saya mau bertanya dulu nih teman-teman, apakah sudah bertemu dengan dosen pendampingnya atau belum untuk menata kembali tim tersebut? Sudah belum ya? Belum, Bu. Khususnya Belum, Bu. sudah ya? Oh, Belum. 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 Ya, Mas Nodi kalau nggak salah terus tuh Nabil juga ikut jadi anggota ya. Terus tuh Hasim atau nggak salah dan banyak yang lainnya. Oh, itu aja. Nah, yang jadi ketua, tapi yang jadi anggotanya banyak. Nah, jadi saran kami semua segera untuk berkonfirmasi dengan dosen pendampingnya atau kumpul bareng dengan anggota semuanya dan tanyakan akan memilih skema atau mengambil yang mana gitu intinya biar tidak terjadi double seperti itu. Jadi saya udah jadi anggota di PKM RE itu tuh nggak bisa ternyata ya Mas Nodia untuk jadi ketua maupun anggota di PKM AI gitu. Nah, begitu Ya, juga di PKM nggak bisa juga di PKM AI atau GFT gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Padahal kemarin kita nyusunnya udah karena semangat banget gitu kita semua. Yaudah, pokoknya kalau bisa ngambil 2 skema, satunya insentif, satunya pendanaan. Ternyata ada perubahan di 2025. Jadi untuk segera dan segera konfirmasi boleh langsung ke Pak Yusuf gitu ya, atau boleh konfirmasikan ke dosen pendamping yang melaporkan ke Pak Yusuf atau ke tim siapa aja PKM Center gitu ya, agar segera ditindaklanjuti untuk pembuatan akunnya. Itu tadi tambahan dari Bu Ani ya. Bu Ani tadi meng-highlight terkait ke anggota tadi yang ada satu orang mengambil lebih dari satu skema. Nah, kebetulan juga ini memang di apa namanya di chat ya, di obrolan ini ada nih Bu Ani, izin bertanya Bapak Ibu, kalau semisal satu orang ambil 2 skema, satu skema menjadi ketua dan satu skema jadi anggota itu tidak ya Ibu Bapak gitu. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin sebenarnya ini tadi udah dijawab dari Bu Ani ya, bahwa memang tidak bisa, atau mungkin didetailkan lagi dari Pak Gilang atau Bu Ani, silahkan. Terima kasih Bu Septi. Tadi saya rasa Bu Ani sudah menyampaikan dengan jelas ya, dan sudah sampaikan di awal tadi ya, memang ya itu ya tadi saya bilang agak merepotkan kita. Ini peraturan yang baru tapi menyakitkan ya. Tadi saya bilang elektro udah masih sedikit, terus udah kalau seperti ini ya dikit juga proposalnya. Ya, tapi ya sudahlah, ini kita terima. Terkadang memang hidup itu nggak sesuai dengan rencana ya. Ya, seperti itu ya untuk saya kita udah janjian nanti 1:30 ya untuk penataan tim lagi. Ini kebetulan Eka ini tim saya. Nanti insya Allah kalau masih ada sisa ada konsumsi risotto ya teman-teman bimbingan. Kalau masih ada tapi kalau nggak dihabisin Bapak Ibu di sini. Oke. Ya nanti kita tata teman-teman ya. Banyak di bimbingan sebetulnya ada yang double-double soalnya. Baik, izin bertanya, Bu. Oh ya Nabil. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhajir. Saya dari kelas 2 Prodi Teknik Geologi. Jadi tadi terkait juga yang sudah disampaikan sama Pak Gilang sama juga sama Ibu Ani. Bahwasanya tadi memang katanya kan Ibu, Pak, kalau kita tuh nggak bisa masuk ke dalam 2 skema PKM sekaligus. Jadi berarti terkait itu berarti kita harus rombakan, Bu, Pak. Berarti terkait kan terkadang ada beberapa
kelompok itu memiliki di anggotanya itu mereka masing-masing sebelumnya sudah memiliki apa namanya PKM-nya masing-masing. Jadi otomatis kalau misal kita rombak, berarti kita terkadang di satu kelompok itu cuman ada satu anggota saja. Nah, jadi terkait hal itu, apakah untuk semisal yang hasil dari rombakan nanti bisa nggak kita untuk mencari anggota baru terkait hal itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Nabil. Bisa banget, ya bisa banget. Yang penting tetap masuk ya, jangan masuk lain, gitu kan. Jangan masuk unplug diambil, jangan. Ya, nanti tetap masuk TNY selama dia belum belum apa yudisium ya. Artinya memang terkadang kita mitigasi jangan masa-masa yang sudah apa sudah mau lulus tuh biasanya ya karena kita nggak pakai ya. Tapi tetap biasanya kalau perlu kita manfaatkan masa baru lah ya. Artinya terutama kalau ketua mungkin yang memang paham terkait dengan materinya, nanti anggotanya bisa dari teman-teman angkatan 2024. Karena memang jadi poin plus juga teman-teman semua ya kalau dia bisa lintas prodi dan juga lintas angkatan gitu. Jadi nggak apa ya, ide yang bagus Mas Nabil, tetap rekrut yang baru ya, tetap tetap kita berusaha lah. Artinya jangan sampai sekitar 70 proposal ini itu karena tadi ya terkendala jumlah jumlah mahasiswanya ya yang sudah saling ngambil terus jadi berkurang kan sayang itu. Kita punya potensi yang lumayan banyak meskipun secara klaster itu dari kuotanya itu turun, tapi insya Allah kita masih bisa cukup lah untuk memenuhi klasternya itu ya. Jadi tetap nanti kita dibicarakan ya dengan teman-teman dari dosen-dosen BIM dan teman-teman dari Prodi ya. Saya rasa kalau misalnya kita bisa manfaatkan teman-teman dari 2024 ya, biar mereka juga bisa ngerasain pengalamannya, nanti mereka di tahun depannya bisa lebih matang gitu. Jadi jangan kita nggak ajak karena tadi saya bilang poin paling tinggi juga, poin penilaian paling tinggi bahkan masuk di dalam poin penilaian itu adalah beda angkatan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah ada dua penanya ya, tadi ya dari Rizky sama yang kedua tadi dari Nabil ya. Oke. Ini barusan dapat bocoran ada door prize berapa Bu Ani? Ada 5 door prize nih buat yang mau bertanya. Oh, ada yang raise hand ini. Saya Bu. Oke, oke. Oh, karena dengar door prize langsung nih. Boleh, Oh, boleh. bukan. Nah, Emang mau nanya. oke, siap dari Nodika LKWH ini ya. Monggo silahkan Mas. Perkenalkan nama saya Nudik LKW Hawino dari Teknik Geologi 22. Jadi saya mau bertanya terkait kalau lolos dapat konversi. Saya kan ikut karena punya strategi. Kalau memang lolos kan dapat konversi. Apakah konversinya itu bisa saya ambil di semester depan? Karena kan saya hanya tinggal 10 SKS. Jadi sisa skripsi, usulan sama 2 matkul. Nah, apakah si konversi SKS ini dapat saya konversikan ke 2 matkul di semester depan? Jadi kalau 2 matkul semester depan udah terkonversikan, jadi saya bisa lulus deh. Nah, itu Oh, lulus apakah deh ya. bisa seperti itu strategi yang saya mau pakai? Terima kasih. Oke, silahkan. Ini nanti mungkin dibantu jawab Pak Gilang ya terkait pertanyaannya mengenai konversi nih dari apabila proposalnya lolos. Monggo Pak Oke, Gilang silahkan. terima kasih. Ini sebenarnya sudah ranah dalam tahapan kebijakan ya. Tapi sebenarnya kalau dari tadi Bu Win sampaikan, memang kalau lolos ini ada tahapannya ya. Lolos administrasi, lolos pendanaan, terus lolos PIMNAS sampai juara itu beda-beda. Ya, itu kalau misalnya lolosnya administrasi, maka nanti biasanya jumlah SKS-nya 2 SKS. Terus kalau misalnya lolos pendanaan itu 5 SKS. Terus terus bertambah ya, seiring dengan beban yang diberikan gitu. Artinya masalah nanti bagaimana konversinya itu nanti dari bidang 3 itu akan memberikan surat rekomendasi, surat pernyataan akan disampaikan ke Prodi. Nanti Prodi akan memetakan kira-kira dari judul yang teman-teman itu sampaikan itu cocoknya kemana. Nih, kan saya bilang, yang namanya konversi itu harus sesuai, ya karena saya kaprodi juga ya, saya juga paham, harus sesuai dengan keilmuannya. Kalau teman-teman menggunakan MK, ya fokusnya ngapain? Misalnya nih, elektro, ternyata PKMK-nya jualan sayuran, begitu. Kan tuh nggak mungkin kalau kita mau konversikan ke dalam mata kuliah yang basicnya keilmuan prodi. Kecuali kalau misalnya pakai teknologi,
Pakai apa? Saya buat website segala macam, saya buat sistem informasinya, itu kan jadi masuk akal. Sekali lagi, jadi dalam mengonversikan itu nanti biasanya dari prodi akan melihat ya pemetaan atau biasanya dari dosen pembimbingnya melihat kayak soalnya kemana ya. Jadi saran saya ya tadi prodi pasti akan memberikan konversi sesuai dengan arahan dari bidang 3, tapi konversinya apa itu nanti tergantung dari prodi dan dosen pembimbing ya kira-kira seperti apa. Ya, kira-kira masuk akal nggak mata kuliahnya. Contoh nih, kemarin teman-teman di Prodi dan Elektro ya, karena saya tahunya Elektro, ya lolos pendanaan. Waktu itu membuat namanya topi untuk tunanetra. Basicnya itu menggunakan mikrokontrol dengan eh, sensor ultrasonik, sensor jarak. Itu konversinya apa? Konversinya terkait dengan mata kuliah yang berbasis mikrokontroler. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha mereka membuat dan itu basisnya IoT. Jadi mereka dapat konversi itu, gitu loh. Atau tadi teman-teman yang ngambil PKMPM, basicnya adalah menelurkan sebuah solusi untuk apa masyarakat, maka konversinya bisa KKN. Gitu loh. Artinya teman-teman semua nanti bisa dikonsulkan, bisa dibicarakan dengan prodi. Ya, prodi nanti biasanya punya tahu pemetaan konversi seperti apa. Dan sekali lagi, konversi itu bukan berarti teman-teman buat proposal nggak diterima, terus dapat konversi enggak. Ya, kalau nanti ada tahapannya. Kalau misal teman-teman lolos administrasi dapat berapa? Terus nanti kalau teman-teman lolos pendanaan dapat berapa? Jadi bertahap seperti itu. Gitu, Mas LKW. Ya, itu ya Mas Nodika mungkin ada lanjutannya nih kayaknya ya. Oke, mau nanya lagi. Kalau untuk itu paham terkait administrasinya. Tapi mau nanya pertanyaan baru. Setahu Oke. saya kan matkul yang bisa dikonversi itu matkul semester 5 ke atas. Misalnya matkul dari semester 5 ke atas itu udah A semua, berarti kan nggak ada yang bisa dikonversi nih. Apakah konversiannya itu nanti dapat kita pindahkan ke matkul di bawah semester 5 karena kan setahu saya matkul di bawah semester 5 tuh nggak bisa dikonversi. Tapi kasusnya matkul semester 5 ke atas tuh udah A semua dan nggak ada yang bisa dikonversi lagi. Kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Mas LKW. Sekali lagi, ini semua saya serahkan kepada prodi masing-masing. Saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan secara umum. Kayak gitu. Kalau di kami, karena fokus PKM itu lebih ke arah penelitian dan juga produk prototyping, ya pasti kalau kami ke arah keahlian semua, maka kami sesuaikan dengan semesternya. Seperti itu. Dan kami di elektro, ya, saya ngomong elektro ya, karena saya nggak tahu yang lain, maka biasanya ada mata kuliah wajib pilihan. Itu bisa kami atur. Dan di elektro kurikulumnya ada kurikulum yang basicnya untuk MBKM gitu. Masalah bagaimana mata kuliah di bawahnya itu kembali ke kebijakan prodi masing-masing. Jadi saya tidak bisa menjawab secara umum, tapi kalau secara struktural seperti itu Mas Ekawi. Mohon bisa semoga bisa membantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Itu ya Mas Nodika tadi sudah dijawab dari Pak Gilang ya untuk terkait konversi. Oke, ada pertanyaan lagi. Silahkan. Sisa 2 ini untuk door prize-nya sudah ada 3. Mas Nodika dihitung 1 ya. Nggak dihitung 2 ya walaupun nanya. Baik Bu. Tadi gitu kayaknya sekalian curhat ya yang mata kuliah semester 5 ke atasnya A semua gitu ya. Luar biasa. Amin, amin Bu, amin. Oke, yang lain gimana ini teman-teman yang lain? Boleh, Bapak Ibu dosen pendamping juga dipersilahkan guys kalau ada yang mau bertanya. Kalau yang malu menunjukkan suara boleh di sesi chatnya. Gitu. Oke. Baik, ini nggak ada lagi nih. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Gantian saya yang nanya itu. Nanti ada 2 yang bisa jawab akan dikasih door prize nih. Kalau nggak ada yang bertanya ya. Gimana rekan-rekan semuanya? Rekan-rekan mahasiswa, ayo yang PKM 2025, semangat ya. Sekali lagi, kalian harus memasukkan to-do list untuk bulan ini. Kalian harus menyelesaikan PKM nih, gitu. Targetnya, jangan target di deadline-nya di 2 Juni. Targetkan kalian di 3 Mei atau di 4 Mei gitu ya.
masukkan di catatan kalian bahwa deadline progress PKM kalian harus selesaikan di week ke-3 Mei atau week 4 Mei gitu, biar kita semua nanti nggak ada masalah dalam upload dan sebagainya. Gimana? Ada nggak ada nih? Kalau nggak ada saya yang bertanya ya. Boleh ya Pak Gilang ya, saya yang bertanya nih. Ini Mahasiswa lah, masa ke Pak tiga Gilang? kali Coba lah, maksudnya kasih pertanyaan dok, biar dapat door prize. berlaku deh buat Bapak Ibu dosen pendamping juga berlaku deh, boleh silahkan. Pertanyaannya eh, pertanyaannya terkait PKM ya, bukan terkait saya atau Pak Gilang atau Mbak Niken. Tapi pertanyaannya terkait PKM. Oke, jadi ada berapa skema untuk PKM 2025. Kemudian mungkin saya minta jelaskan sedikit terkait PKM RE. Itu aja deh pertanyaannya. Oke, ada yang bisa jawab nggak nih? Ada berapa skema? Terus apa itu PKM RE? Nah, satu pertanyaannya itu. Ada yang bisa jawab? Nggak Saya, ada. Bu. Oh, selain Aduh, Nodika dapat yang banyak lain. nih Mas Kawi ini Nodika mah. nanti kebanyakan doorpace-nya. Nanti kalau nggak ada yang lain baru Nanti bingung Nodika ya. bawanya Kamu gimana. last on ya, Mas ya. Oke, ada Karmel. Oke, wah ini anak TA ini. Maju terus teknik pertambangan. Ayo Karmel, silahkan. Em, Baik, makasih Bu. Ya, Untuk ada berapa skema PKM itu? Yang pertama itu ada PKM RE, PKM RSH, oke, PKMK, PKM oke. PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, PKM VGK, PKM GFT, sama PKM AI. Jadi ada berapa Karmel? Bentar Bu. Jadi ada berapa skema untuk PKM 2025? Jawabannya adalah Ada 10 Bu. 10 skema, luar biasa. Betul ya Pak Gilang? Ya? Betul. Berarti nanti dapat door prize nih untuk Betul, oh ya. Karmel. Hah? Ini Betul, Bu, umroh. jelasin PKM RE juga kan? Oh ya, boleh silahkan. Ya. PKM RE. Oke, bisa Jadi dijelaskan Karmel. PKM RE itu adalah PKM Riset Eksata. Mm-mm. Itu adalah program yang fokus pada penelitian ilmiah eksperimental dalam bidang sains dan teknologi Oke. dengan tujuan untuk mengembangkan metode dan solusi baru yang aplikatif. Siap, itu ya, itu tadi luar biasa Karmel berarti menyimak ini dari awal sampai akhir. Oke, dapat ya Karmel ya. Itu untuk dosis yang keempat udah Karmel nih. Satu lagi saya kasih kesempatan lagi nih buat yang mau bertanya. Nanti kalau masih nggak ada, saya cari pertanyaan lagi satu lagi. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau Bu, di begitu, sini saya mau oke bertanya. Alza, silakan. TA luar biasa semangatnya hari ini. Silakan, Alza. Perkenalkan, nama saya Abza Arza dari Ya. Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 23. Oke, di sini saya akan menanyakan untuk progres kita ke depannya nih, Bu. Tadi kan ada dijelaskan bahwa perlunya untuk presentasi kan, Bu. Itu juga kan berarti butuh PPT. Nah, untuk PPT itu sendiri, kapan ya, Bu ya? Untuk deadline-nya, apa harus bersamaan dengan laporan ini atau di waktu selanjutnya setelah selesai laporan? Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terkait kapan PPT itu harus dibuat gitu ya, kapan presentasinya, mungkin nanti akan dibantu Mbak Niken nih yang mau jawab nih. Silakan Mbak Niken. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti portofolio dan presentasi itu akan dibuat teman-teman ketika sudah lulus pendanaan dan nanti akan ada yang namanya PKP2. Jadi PKP2 itu adalah tahapan seleksi untuk menentukan apakah teman-teman bisa lolos timnas atau apakah jadinya mahasiswa nasional atau tidak. Jadi nanti akan ada tahapan juga nanti dari PKM Center untuk latihan dari pembuatan PowerPoint dan juga latihan presentasi. Jadi tenang aja nanti akan dibantu juga oleh PKM Center gitu. Terima kasih. Oke, berarti untuk PPT ini dibuat setelah teman-teman lolos pendanaan, kemudian akan ada seleksi menuju ke timnas, gitu ya Niken ya.
Jadi kalau teman-teman di tahap pertama stage awalnya kita adalah proposal PPM di mana deadline-nya yang tadi 2 Juni ditekankan lagi nih. 2 Juni adalah deadline-nya. Itu teman-teman baru tahap untuk upload proposal atau pengajuan proposal. Nah, next stage-nya nanti adalah pengumuman proposal, kemudian setelah itu nanti akan ada pengumuman pendanaan. Kemudian nanti stage yang PPT tadi, PowerPoint itu adalah stage setelah yang lolos pendanaan, kemudian nanti ada PKP 2 itu. Nah, persiapan untuk ke PIMNAS. Yang tahun ini rencananya di mana ya? PIMNAS sudah ada ini belum ya, Pak Gilang ya? Belum ya? Belum. Kalau tahun lalu, kalau nggak salah di di Brawijaya, di Surabaya lah ya, di Brawijaya kalau nggak salah ya. Kalau tahun ini belum ada pengumumannya. Nggak salah tahun ini di Ada. Unhas, Bu. Oh, di Unhas, Bu Win menjawab. Unhas, kalau lolos kita ke Unhas nih, ke Makassar nih. Ayo, nanti semoga dari ITN-nya banyak yang lolos, bahkan sampai ke PIMNAS ya, amin. Jadi Amin, kita amin. bisa makan coto Makassar langsung di Makassar. Itu ya. Ini doorpass sudah habis buat 5 penanya sama pertanyaan dari saya. Tapi buat rekan-rekan yang masih mau bertanya atau Bapak Ibu dosen pendamping masih dipersilahkan ya. Kita masih ada waktu kurang lebih tinggal 1 menit ternyata. 11.15 kita selesai. Nggak ada? Tidak ada doorpass-nya? Oke. Nggak ada ya. Oke, itu saja berarti ya untuk hari ini. Sebelumnya, door prize nanti diinfokan bisa diambil di PKA. BKA itu di lantai 2 ya, di lantai 2 mungkin teman-teman tahu di bagian kemahasiswaan. Tuh, pas sekali ini kita sesuai rundown, kita akan selesai di 11.15. Ini sisa 1 menit. Sudah tidak ada pertanyaan. Jadi izin ditutup ya Pak Gilang ya, berarti sudah selesai. Nah, alhamdulillah sekali rangkaian acara pada hari ini untuk sosialisasi PKM itu berjalan dengan lancar. Semoga informasi maupun materi yang telah disampaikan tadi memberikan inspirasi dan semangat untuk seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Yati ya selaku Wakil Rektor 3 atas kehadirannya. Kemudian Bapak Bagus Gilang Pratama yang sudah menyampaikan sosialisasinya, juga kepada Mbak Nin ya tadi yang sudah sharing-sharing ilmu dan pengalamannya di PKM-PKM sebelumnya gitu. Nah, sebelum acara ini ditutup, mungkin saya akan sekali lagi ya untuk yang tadi dapat door prize itu ada Rizky Eka dari TG, kemudian Nabil dan Nodika dari TG, Karmel dan Ausa dari Teknik Pertambangan. Sekali lagi nanti bisa diambil di BKA di lantai 2 gitu. Oke, mari kita tutup ya acara pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga acara ini tadi menjadi motivasi sekali lagi dan inspirasi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya khususnya untuk terus berjuang di PKM 2025. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf mewakili dari PKM Center apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini. Saya selaku MC juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti atau tidak sesuai. Seperti itu. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM ITNY, salam kreatif. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih, Bu. Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Jangan lupa mandi. Bapak Ibu dosen. Terima kasih, Bu. Tangi-tangi. Mandi. Oke, mandi.